Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini bersama saya Reformananda di Dialog Madiun Raya edisi Rabu 2 Oktober 2024. Nah, pendengar dan pemirsa, mengawali Rabu pagi ini kita akan membahas topik tentang Pilkada Kota Madiun dengan tema kerawanan pembentukan KPPS. Tentunya dengan sumber yang berkompeten di bidangnya, langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, yang sudah hadir di studio Komisioner Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Madiun V. Krisna Setiawan, Kasubag Hukum dan SDM KPU Kota Madiun Nur Hansa. Baik, selamat pagi Pak VI dan Bu Nur. Selamat pagi Mas Nanda, selamat pagi seluruh pendengar RRI Madiun. Nah, monggo langsung bisa disapa terlebih dahulu pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Madiun. Mungkin dari Pak VI terlebih dahulu. Monggo Pak VI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi untuk semua pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun. Selamat berjumpa lagi dengan kami KPU Kota Madiun. Dalam ini nanti divisi SDM kami akan menyampaikan beberapa paparan terkait tahapan pembentukan KPPS untuk Pilkada serentak tahun 2024. Monggo, Bu Nur, silakan disapa terlebih dahulu pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi, salam semangat. Kita tetap tidak bosan-bosannya untuk terus mensosialisasikan pilkada, pilwalkot tentunya untuk Kota Madiun dan Pilgub Jatim 2024. Tidak ada istilah aras-arasan bagi kita, mendorong seluruh warga Kota Madiun pada khususnya dan seluruh warga Jatim pada umumnya untuk menggunakan hak pilih, utamanya di 27 November 2024. Tetap semangat, tetap ikuti sosialisasi tahapan pilkada ini, baik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur maupun KPU Kota Madiun. Tetap semangat. Baik, terima kasih Pak VI dan Bu Nur. Nah, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama obrolan kita pagi ini di Dialog Madiun Raya. Dan jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui telepon interaktif kami di 0351 459 198 atau komentar di kanal YouTube RRI Madiun karena siaran kami live di YouTube. Nah, tema kita hari ini tentang kerawanan pembentukan KPPS karena proses KPPS sedang berlangsung ya, tahapan pembentukan KPPS sedang berlangsung. Mungkin bisa dikasih pengantar terlebih dahulu dari Pak VI terkait kerawanan pembentukan KPPS. Monggo Pak VI. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun. Jadi sudah jadi tahapan kami untuk hal ini pembentukan badan ad hoc kami dalam hari ini adalah pembentukan KPPS. Jadi pembentukan KPPS itu dimulai kemarin, itu pada pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS itu di tanggal 7 September hingga 21 September 2024. Dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran calon itu di 17 September tadi, ketika pengumuman itu juga langsung bisa melakukan pendaftaran atau penyerahan berkas hingga akhirnya di 28 September itu tahapan penerimaan pendaftaran. Berikutnya apa? Penelitian administrasi kemarin di tanggal 18 September
hingga 20 September 2024. Terakhirnya 29 September 2024 kami juga melakukan monitoring dan supervisi di hari terakhir administrasi. Dan pada tanggal 30 Septembernya kemarin kita serentak di Kota Madiun itu melakukan pengumuman hasil administrasi, walaupun itu untuk pengumumannya itu antara tanggal 30 sampai tanggal 2. Jadi ketika tanggal 29-nya kita sudah melaksanakan terakhir penelitian administrasi, tanggal 30-nya kita langsung serentak ke Kota Madiun melakukan pengumuman administrasi. Nah, apa tahapan yang sekarang ini adalah tahapannya tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang lolos administrasi itu, Mas. Nanti tanggal 30 sampai dengan tanggal 5. Harapannya apa? Ayo masyarakat Kota Madiun, terus penyelenggara pemilu dalam hal ini, Bawaslu dan jajarannya, kami juga mengharapkan masukan, saran terkait hasil penelitian itu. Selain kami, masyarakat juga memiliki hak untuk menilai, maksudnya seperti ini. Misal dalam hal itu ketika kami umumkan ada yang tercatut atau dia sebagai anggota partai politik atau netralitasnya dipertanyakan, itu bisa masyarakat memberikan tanggapannya di situ. Memberikan tanggapannya. Tanggapannya ada form tanggapan masyarakat ada. Monggo silakan langsung ke PPS masing-masing atau PPK atau langsung ke KPU Kota Madiun. Kami mengharapkan hal itu untuk apa? Biar nanti ketika kami melakukan PPS melakukan penetapan calon anggota itu, biar nanti sesuai dengan harapan kita semua. Mereka KPPS yang berintegritas, tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi apa nanti ketika dilantik menjadi tugas KPPS, maka sesuai dengan tupoksinya akan berintegritas. Harapannya seperti itu, Mas. Harapannya berintegritas ya, Pak VI ya. Nah itu tadi terkait Tangmas, berarti masyarakat bisa memberikan tanggapan melalui formulir ya? Ada formulirnya. Bisa melalui PPS, PPK atau langsung KPU. Langsung KPU. Ya. Oke. Kalau dari Bu Nurhansa, pengantar mungkin terkait ini apa pembentukan KPPS ini? Sepilan. Ya, sepilan. Inti dari tahapan sejauh mana kita melaksanakan pembentukan KPPS tadi sudah disampaikan sama Pak VI. Terakhir terupdate sejak tanggal 30 September kami sudah mengumumkan hasil penelitian administrasi. Kemudian sampai tanggal 5 nanti, 5 Oktober maksudnya, kita masih membuka tahapan Tangmas. Kenapa Tangmas ini juga perlu disosialisasikan, harus didengung-dengungkan supaya rekrutmen atau pembentukan KPPS ini tidak bersifat eksklusif tapi terbuka. Siapapun boleh mendengar, terlibat maupun menanggapi. Ini bentuk kehati-hatian, bentuk integritas KPU terhadap warga. Jadi seandainya ada yang memberikan saran, masukan, itu bukan berarti kontra terhadap KPU, tapi justru mendukung kesempurnaan hasil kerja kita, seperti yang diharapkan oleh seluruh warga Kota Madiun, baik sebagai pemilih maupun peserta politik. Siapapun boleh memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau sudah dipatuhi secara administratif, ya jangan digoleki kesalahannya. Seperti tadi sudah diberikan contoh, maaf Pak, si A, si B masih aktif sebagai anggota parpol ini, atau kemudian terlibat sebagai tim sukses. Nah, itu kan, atau sebagai ormas yang berafiliasi terhadap parpol tertentu. Susah dong, jumlahnya KPPS bagaimana? Alhamdulillah sampai saat ini dari kebutuhan 1.800 sekian itu jumlah pelamar KPPS kita masih banyak. Meskipun dari hasil penelitian kemarin beberapa ada yang tersortir, artinya bukan tidak masuk dalam
susunan KPPS, tapi bisa jadi keluar dari TPS asal. Karena dimungkinkan dari TPS asal itu sudah melebihi, kemudian beliaunya sudah lulus secara hasil penelitian administrasi, sementara TPS terdekat masih mengalami kekurangan. Nah, kemungkinan ini nanti akan ada metode distribusi. Penyebaran ke TPS terdekat dalam satu kelurahan maupun TPS satu kelurahan satu kecamatan, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi memang ini kalau konteksnya kelebihan ya, betul. Nur ya, bisa didistribusikan ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau kekurangan pun bisa menerima distribusi. Bisa menerima. Bisa. Sampai terakhir apabila sudah tidak ada yang didistribusikan, maka akan ada metode penunjukan. Dan tidak lupa selama bekerja kami itu tetap diawasi oleh teman-teman yang ada di Bawaslu. Oke, baik. Nah, Pak Vi dan Bu Nur, kita masuk ke segmen intinya tentang faktor kerawanan dan upaya pencegahan ini. Nah, kalau tentang apa saja faktor kerawanan yang paling berpotensi terjadi dalam pembentukan KPPS di Kota Madiun ini untuk Pilwalkot ini, mungkin dari Pak Vi terlebih dahulu. Monggo silakan Pak Vi. Terima kasih. Salah satunya itu adalah KPPS. Tadi sudah saya sampaikan, ini adalah masa tanggapan masyarakat. Nah, dalam administrasi kami itu salah satunya itu adalah syaratnya itu tidak menjadi anggota partai politik, tidak menjadi simpatisan, tidak menjadi tim sukses, tim pemenangan, itu ada di situ. Nah, kalau kita mau mengecek dia menjadi anggota partai politik, bisa kita pakai cek sipol, itu bisa. Tinggal masukkan NIK-nya keluar. Nah, mereka yang menjadi simpatisan yang mungkin kami anggota KPU maupun di jajaran kami atau kami yang di tingkat PPS itu kelewatan, misal dia tidak paham si A atau tahu si A, tapi si A tersebut ternyata menjadi sayap anggota partai. Dia tidak terdaftar kok di sipol ya. Sipol nggak terdaftar. Bahkan mungkin dia kalau dia simpatisan, dia di ke anggota partai juga nggak terdaftar. Nah, itu kan jadi beberapa perlu yang kita nanti pecahkan dalam hal ini. Perlu dicarikan solusi ya. Solusi seperti itu. Nah, maka harapannya apa? Nah, ini ayo masyarakat Kota Madiun, teman-teman pengawas, mumpung ini ada masa tangmas sampai tanggal 5 ini, tolong haknya jenengan-jenengan semua digunakan untuk memberikan tanggapan masyarakat. Bukan kok jenengan itu bentuk ketidaksukaan dengan kami, tidak, malah itu bentuk kecintaan kepada kami. Bentuk kepedulian ya Pak. Kepedulian kepada kami seperti itu. Supaya kami dalam menentukan menetapkan anggota KPPS itu sesuai dengan harapannya KPPS yang berintegritas seperti itu. Selain itu untuk ini ya Pak Vi, untuk demokrasi yang lebih sehat ya. Betul. Oke, kalau dari Bu Nur sendiri menanggapi apa saja faktor kerawanan yang paling berpotensi terjadi dalam pembentukan KPPS di Kota Madiun sendiri, bagaimana Bu Nur? Kalau dilihat dari syarat administrasi, pertama di sana disampaikan minimal berusia 17 hingga diutamakan maksimal 55. Kebanyakan dari kita itu ngenyang itu potensi untuk melanggar sebenarnya ya. Masuk sih kurang saidik gak oleh, masuk sih luwih saidik gak oleh. Terjadi negosiasi berarti ya. Ini usianya sudah 60 tapi kinerjanya bagus, staminanya oke, tapi tidak ada yang menjamin toh Mas. Tidak ada menjamin kondisi seseorang. Nah, kenapa kemudian kita ada batasan diutamakan maksimal 55? Karena dengan segala kondisi fisik dan
biologis seseorang dengan usia segitu itu rentan nggih. Nah, kemudian yang kedua diikuti ada aturan tentang keterangan sehat. Dibuktikan dengan item pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol maupun tekanan darah. Ini adalah ukuran minimal kesehatan seseorang. Nah, kalau kemudian ada anjuran untuk melampirkan surat tersebut, nggih tolong disampaikan. Meskipun kerawanan lagi, ada kondisi untuk mengkondisikan laporan itu. Tetap nggih. Kemudian kenapa ini di mekanisme penunjukan maupun distribusi ataupun sebelumnya rekomendasi dari tokoh masyarakat. Itu menjadi hal yang penting. Tapi kemudian tidak mengalahkan dari mereka yang kemudian secara administrasi itu juga lulus meskipun tidak direkomendasikan. Karena dari kita kan tidak ada tes ya untuk KPPS ini. Begitu. Jadi kita justru lebih tertantang ketika tidak ada hasil tertulis dari kemampuan seseorang. Bukan berarti kemudian faktor like and dislike dalam penilaian prioritas kelulusan ini menjadi hal yang utama, mboten. Ada banyak pihak yang terlibat. Sebelum kita mengadakan pembentukan rapat koordinasi dengan stakeholder, yaitu penguasa wilayah setempat baik camat maupun lurah, RT maupun RW, teman-teman PPS ini sudah melaksanakan. Juga ada pendampingan dari PKD, istilah dari teman Bawas di tingkat TPS menika nggih. Ini adalah hal-hal yang kita mitigasi sebagai kerawanan dan harus diantisipasi dari awal. Tapi ketika dalam masa proses tahapan Tangmas ini tetap ada masukan terkait dengan keterlibatan politik praktis, itu adalah masukan yang kita tunggu. Jangan sampai setelah struktur itu terbentuk, kita umumkan, kemudian terpaksa harus ada sing koyok dibredeli gitu nggih, istilahnya. Karenanya kami menghimbau kepedulian baik terhadap pemilih maupun peserta pemilu yang ada di Kota Madiun. Monggo gunakan waktu selama 30 sampai 5 Oktober ini untuk memberikan masukan, memberikan tanggapan ya. Iya, karena pengumuman hasil penelitian administrasi itu kami tempelkan di masing-masing kelurahan. Monggo ikut diteliti, ikut disortir, diingat-ingat, ngaten nggih. Baik, kalau misalnya itu tidak ada dari tanggapan masyarakat, apakah nanti kalau sewaktu berjalan dan diketahui itu bagian dari sayap partai, tindakan dari KPU sendiri bagaimana, Bu Nur? Artinya bukan hanya yang ditemukan pada saat berjalan. Ketika dalam proses perjalanannya pun kita berharapnya bukan pas hari H ya, karena ada ketentuan 15 hari itu nggih. Itu ada juga yang mengundurkan diri tiba-tiba. Nah, ya, artinya meskipun dia tidak kena Tangmas, kan ada sebab yang kemudian harus ada penggantian. Karenanya kita ada di bawahnya itu, jadi dari 7 itu nanti calon yang ke-8 akan dicalonkan untuk menggantikan. Berarti ada PAW ya? Betul, pengganti antar waktu nih. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di melalui telepon interaktif di 0351 459 198 atau komentar di kanal YouTube RRI Madiun karena siaran kami live di YouTube. Baik. Nah, tadi terkait faktor kerawanan ya, Pak VI dan Bu Nur ya. Kalau saja mengenai strategi yang dilakukan dari KPU sendiri untuk memitigasi kerawanan itu, mungkin dari Pak VI terlebih dahulu.
Memitigasi, mengantisipasi. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi kemarin ketika kami waktu melakukan monitoring itu ada beberapa temuan kami itu dugaan. Salah satunya misal surat kesehatan kami itu menyangkut ada beberapa hal yang memang harus dicantumkan di situ. Tes laboratorium ada gula darah, kolesterol dan sebagainya itu. Lah itu kalau kita mencari surat sehat itu harganya juga lumayan, maksudnya taruhlah di angka 50.000 sampai 85.000. Lah kemarin ketika kami melakukan monitoring dan supervisi itu ada beberapa surat kesehatan tuh yang diduga itu scan-scanan. Jadi bukan surat kesehatan yang asli terbitkan dari puskesmas, rumah sakit atau klinik. Itu kami duga itu scan-scanan. Lah apa yang dilakukan oleh KPPS itu memastikan bahwa surat kesehatan itu benar asli atau tidak. Salah satunya apa? Bukan kliniknya kan jelas. Datang aja kliniknya, bener nggak ini? Dan dapatnya dari sini. Oh berarti PPS ya ini ya? Ya PPS-nya. Salah seperti itu indikasi kami. Terus masalah ini yang krusial dari teman-teman yang mereka terafiliasi partai politik. Benar tadi. Ketika cek sipol tidak ada, tapi dia mungkin aktif di kegiatan kampanye paslon dan sebagainya. Lah itu kan nanti baik kami KPU atau jajaran kami kan bisa melihat ketika itu, karena saat ini sudah masanya kampanye. Masa kampanye ya. Sudah tahapan kampanye. Mereka bisa, oh ternyata dia misal dia si A itu aktif, si B itu aktif melakukan kampanye, bukan dia datang itu aktif atau tidak, kan juga perlu dikaji. Dia kan punya hak untuk mendengarkan visi misi dari paslon, itu punya hak. Tapi kita juga bisa melihat si A ternyata aktif nggak di situ. Kalau aktif bersuara tidak di situ. Di situ melakukan yel-yel dan sebagainya untuk dia kan akhirnya kan jadi bahan pertimbangan kami seperti itu. Berarti kalau misalnya menghadiri kampanye paslon dan itu digarisbawahi aktif ya Pak Afi, aktif itu menjadi pertimbangan ya. Betul. Baik, berarti ada dua terkait mitigasinya. Pertama dugaan terkait surat keterangan sehat ya, dan yang kedua kampanye paslon. Kalau dari Bu Nurhansa sendiri bagaimana Bu? KPPS ini adalah ujung tombak. KPPS ujung tombak. Ujung tombak penyelenggaraan pilkada kita kali ini. KPPS ini sebagai wujud kerja kami yang ada di tingkat atasnya lagi. Benar. Ditentukan oleh KPPS ini. Kenapa kita sangat berhati-hati? Kita perlu banyak masukan. Silahkan diberikan masukan ketika sudah terpilih, karena para KPPS ini yang akan menentukan mulai dari pelaksanaan pencoblosan, kemudian penghitungan, bahkan sampai di rekapitulasi. Kinerja kita 5 tahun ini ada di ujungnya KPPS. Nah, karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan langsung. Karenanya kami yang berada di KPU Kota Madiun bersama para jajaran dan termasuk para badan penyelenggara di tingkatnya masing-masing bersama-sama sangat mengawal ketat pembentukan KPPS ini. Memastikan mengawal ketat. Betul. Karena memang KPPS yang langsung di lapangan ya, di lapangan. Jadi langsung head to head bersama masyarakat. DPT berapa? Teman-teman KPPS ini harus bisa memastikan jumlah dan kebenarannya. Nah, dari jumlah DPT akan berefek pada kebutuhan logistik. Berarti kan complicated yang harus mereka lakukan.
Nah, sebelum pada hari pencoblosan harus sudah dilakukan sosialisasi minimal H-3. Ada BIMTEK ya? Iya, baik melalui pamflet, pengumuman yang ditempelkan maupun dari pengeras suara musola, kan anjurannya semacam itu. Bahkan sampai hari H menjelang jam pencoblosan. KPPS ini sangat universal pekerjaannya. Sederhana tapi sangat menentukan. Baik, Bu Nur, ada telepon yang masuk di RRI Pusat Madiun. Izin saya angkat terlebih dahulu. Baik. Selamat pagi, RRI Pusat Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak? Dengan Ahmad Irwan Fauzi dari Jawa Barat. Pak Ahmad dari Jawa Barat ini, baik. Iya, monggo silakan Pak Ahmad. Ya, Jawa Barat itu berdua terkenal banyak sekali DPT-nya, banyak kali penduduknya, gitu kan. Ya, walaupun cuma 27 kabupaten kota, Jawa Timur 38, tapi penduduknya masih kalah sama Jawa Barat. Begini ya, tentang masalah ini ya, pengawasan di KPPS. Saya beberapa kali tugas di KPPS, cuman kebetulan pada pilpres sekarang kan pileg, jadi ketua, jadi anggota di sini ya. Karena anak-anak muda kan sekarang saya masih dibutuhkan, jangan anak muda semua kata ada yang senior, dianggap senior sama mereka, saya dianggap senior ya, tapi yang nggak bakal senior. Nah di sini masalah KPPS ya, jelas kan ada sekarang kan ada pengawas KPPS. Kalau pihak KPPS bertanggung jawab dari tempat sampai ke PPK, dari PPK ke sana bukan lagi bertanggung jawab KPPS, ada lagi yang bertugas. Tapi di sini Bu, kadang-kadang kan ketat di bawah, contoh seperti begini, suara A misalkan di tingkat PPK 1000 umpamanya, di partai A, tapi kadang-kadang datang ke tingkat di tingkat kabupaten kota maupun provinsi yang 1000 kadang-kadang bisa jadi kurang, beralih ke partai B. Nah bisa terjadi seperti itu. Nah di mana saya tidak bersuara dapat tidak sama sekali tidak mungkin karena mungkin. Nah kenapa di tingkat kabupaten saya juga ada sedikit berubah. Nah di sini bagaimana? Karena kalau dari mulai KPPS sampai PPK kan jelas, misalkan 1000 ya 1000, karena KPPS ada juga tanggung jawab hanya sampai PPK. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ahmad dari Jawa Barat. Nah ini terkait teknis perhitungan suara ya Bu Nur ya, dan Pak Fi ini, karena menarik karena kemarin beberapa ada case perbedaan perhitungan suara ini ya. Nah itu monggo silakan ditanggapi Pak Fi terlebih dahulu mungkin ya. Monggo silakan Pak Fi. Oke, terima kasih. Jadi salah satu tugasnya KPPS nanti itu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Benar yang sampaikan Bapak tadi. Jadi KPPS telah melakukan pemungutan suara, di akhirnya itu melakukan penghitungan suara di situ juga, di lokasi TPS itu juga, dan itu disaksikan oleh saksi, ada pengawas TPS, kan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah setelah itu surat suara dan kotak suara semua logistiknya itu nanti akan dibawa ke tingkat PPK. Tingkat PPK dengan beberapa mekanisme, misal untuk mengumpulkan bareng ke PPK itu dikumpulkan di PPS dulu dengan diawasi dari Bawaslu, ada kepolisian memastikan bahwa logistik itu aman, tersegel dan sebagainya, itu baru nanti sudah berkumpul semua di PPS dibawa bareng-bareng ke PPK seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, ada kadang misal suara di TPS itu kok beda ketika di tingkat PPK. Memang ada kalanya seperti itu. Misal yang namanya petugas KPPS, kalau kemarin pemilu sampai 5 surat suara. 5 surat suara. Itu kadang menghitungnya itu kadang keliru dan sebagainya. Masukkan toli, misal tolinya seharusnya itu 4, di angka itu ditulis 5 atau 6 ya, karena banyak Mas. Banyak terjadi ya Pak Fi berarti? Iya, banyak terjadi seperti itu. Makanya dipastikan ketika di PPK itu benar akan ada seperti itu. Jadi akan kemungkinan nanti beda antara
di tingkat KPP sama PPK. Dan di PPK kan juga disaksikan ada saksi, partai politik kalau kemarin lah ya. Kalau nanti kan saksi paslon. Ada saksinya juga ada pengawasnya juga ada. Nah, nanti kita buka regulasi yang seperti ini. Nah, itu mungkin ada kemungkinan itu beda antara tingkat KPPS dan rekapitulasi seperti itu. Ada ya Pak, berarti mungkin ada perbedaan ya. Ada kemungkinan perbedaan. Kalau dari Bu Nur sendiri bagaimana Bu Nur terkait teknis perhitungan suara yang berbeda itu? Dinamika selisih hasil. Iya, dinamika selisih hasil. Itu adalah hal yang terjadi berulang-ulang hampir di setiap kali tahapan. Itu yang perlu dipegang pertama. Karenanya kemudian kedua, kita mempunyai subbidang pokok tentang perselisihan hasil niki ya. Perselisihan hasil pemilu. Kemudian yang ketiga, itu sebabnya dari awal kita itu menarik keikutsertaan, kesadaran baik dari para penyelenggara maupun dari pemilih dan peserta bahwa penyelenggaraan pemilu itu adalah milik bersama, tanggung jawab bersama. Ketika dari kami sudah mengantisipasi dari sisi SDM-nya, mulai dari rekrutmen yang persyaratannya semacam itu, tolong kami dibantu dalam hal pelaksanaan. Karena di sana ada pengawasan, ada saksi yang dikirim, tolong ikut bekerja, benar-benar mengawasi, ikut menghitung. Karena yang terakhir beliaunya itu yang ditugaskan di sana akan menandatangani berita acara. Jadi bukan sulapan. Hasil penghitungan di TPS yang kemudian berjenjang kita kirimkan hasilnya sampai ke tingkat nasional, itu bukan sulapan. Ada banyak pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan itu, mulai dari pencoblosannya. Jadi silahkan dilihat sudah benar atau belum orang itu masuk ke dalam bilik. Sebelum masuk itu prosedurnya sudah dipenuhi atau belum, mereka memegang KTP atau tidak, undangan pencoblosan iya apa tidak, itu harus dipermasalahkan dulu, diawasi dulu sebelum benar-benar sampai di penghitungan suara. Jangan sampai ketika kemudian kita tertidur pada saat penghitungan suara, yang salah kemudian teman-teman yang melakukan pencatatan. Nah, karena hasil itu benar-benar kita yang membuat, kami bersama yang ada dalam penyelenggaraan, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. Di sana ada paslon, ada saksi paslon, ada warga. Ketika terjadi sesuatu yang agak terpleset, kemudian hanya KPU. Nah, kita akan mempertanyakan bagaimana Bawaslu mengawasi semacam itu, bagaimana saksi bersaksi di tempat semacam itu. Jadi kami berharap benar-benar meskipun itu terjadi berulang-ulang di tiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di pilkada ini meminimalisir meminimalisir. Kalau meniadakan tetap ada celah, Mas. Tetap ada celah. Selisih hasil itu tetap ada celah. Ada kemungkinan ya. Betul. Bukan cuma angkanya, tapi di penginformasiannya. Nah, semacam itu ada banyak celah yang bisa digunakan untuk menjadikan poin-poin itu sebagai objek dari perselisihan hasil pemilu. Begitu. Baik. Jadi memang peran semua pihak peran semua pihak ini diperlukan ya, Bu Nur ya, Pak Fi ya. Karena memang di TPS tersebut tidak hanya KPU. Betul. Ada dari saksi juga, ada dari Bawaslu juga. Baik. Tadi pertanyaan dari Pak Ahmad dari Jawa Barat sebagai ini ya, Pak Nur dan Bu Nur dan Pak Fi. Mari bersama-sama masing-masing mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Nah, Pak Fi dan Bu Nur, kita jeda terlebih dahulu ya. Baik.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. RRI Persatu Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Reformananda di Dialog Mandunaya pagi ini.
dengan tema kerawanan pembentukan KPPS, tentunya dengan narasumber langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Komisioner Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Madiun Fikri Setiawan, dan Kasubag Hukum dan SDM KPU Kota Madiun Nur Hansa. Baik, Pak Fi dan Munur, kita melanjutkan lagi ya terkait kerawanan pembentukan KPPS. Ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun dari Dwi. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Pak Nur dan Bu Nur dan Pak Fi. Bagaimana bila ada tanggapan masyarakat yang justru menjelek-jelekan KPPS dan calon? Apa yang dilakukan KPU? Monggo. Enggak, Pak. Pak Fi terlebih dahulu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali bagi saya. Bagaimana kalau ada tanggapan dari masyarakat yang menjelek-jelekan KPU ataupun itu ad hoc kami, jadi kan seperti itu. Jadi itu sudah sebagai konsekuensi kami sebagai pejabat publik di sini. Kalau itu memang itu kami dalam pelaksanaan tugas itu tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu ini, wajar dong masyarakat memberikan tanggapan yang seperti itu. Apakah kami juga akan mengelak? Ya, senyampang itu benar, maka tetap ada klarifikasi dan sebagainya. Jadi itu sebagai cambuk bagi kami untuk bekerja lebih baik. Bukan kok kami anti kritik. Saya yakin kok masyarakat itu tidak benci kepada badan penyelenggara negara, tidak. Itu sebagai bentuk kecintaan mereka. Harapannya apa? Supaya penyelenggara pemilu sesuai dengan harapan mereka, harapan undang-undang juga, berintegritas dan sebagainya. Lah kalau penyelenggaranya tidak berintegritas, bagaimana? Berat dong masyarakat ngomongin seperti itu, kan seperti itu. Jadi memang ini ya, Pak Pi ya, memberikan kritik terhadap penyelenggara. Dan yang membangun kita pasti membangun itu. Dan itu dari KPU sendiri menerima hal itu ya? Ya menerima. Baik, dari Bu Nur, bagaimana Bu Nur terkait tanggapan bila ada tanggapan masyarakat yang justru menjelek-jelekan KPPS dan calon? Apa ini komentar pribadi KPU? Gitu ya, Mas? Iya, komentar pribadi mungkin ya. Secara kadang di sini tertulis menjelek-jelekan ya, Pripun? Jadi maksudnya gini, yang kita maksud dengan tahapan Tangmas ini terkait dengan hasil penelitian administrasi. Begitu. Kalau kemudian bagaimana yang ada memberikan tanggapan di luar konteks, ya sah saja. Artinya apakah kita harus reaksioner terhadap segala informasi? Informasi itu penting, tapi tidak penting kalau kita kelebihan informasi yang tidak penting. Istilahnya seperti itu ya. Jangan sampai kelebihan informasi yang tidak diperlukan. Kalau gimana ya, pencitraan terhadap seseorang, penilaian secara subjektif, itu adalah hal yang wajar terjadi, utamanya di media sosial. Kemudian ada yang berani menuangkan dalam bentuk tulisan, dipersilahkan. Kemudian kita nanti akan meresponnya seperti apa, tergantung dengan bentuk tanggapan yang diberikan. Semacam itu. Kalau hanya berupa statement, kemudian ujaran, apalagi yang tidak ada data dukungnya, ya kita hanya sekedar berhenti di mendapat tanggapan masyarakat, semacam itu. Jadi sekedar itu masukan ya, masukan dari masyarakat ya. Karena Tangmas itu yang kita harapkan adalah ada hal yang bisa ditindaklanjuti, dipertimbangkan. Betul. Karena terkait ini itu kemudian bukti data dukungnya semacam ini. Nah, itu yang bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau hanya sekedar berhenti di statement, ya kita hanya mendapat statement gitu saja.
semacam itu. Pernyataan ya, bener ya. Nah, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara program Dialog Madinah pagi ini. Mungkin dari Pak VI terlebih dahulu, ada harapan yang mau disampaikan ke masyarakat terkait kerawanan pembentukan KPPS ini sebagai pertimbangan kedepannya. Terima kasih. Jadi bentuk tanggapan masyarakat kepada kami penyelenggara pemilu dalam hal ini kalau Takmas terkait KPPS, bukan kok itu bentuk ketidaksukaan masyarakat kepada kami penyelenggara pemilu, baik KPU maupun ad hoc kami, bukan. Itu malah bentuk perhatian panjenengan semua masyarakat Kota Madiun dalam khususnya untuk Pilwakot dan masyarakat Jawa Timur dalam hal ini untuk Pilgub. Itu adalah bentuk perhatian jenengan semua kepada kami, dan kami akan selalu membuka tanggapan masyarakat ini sampai tanggal 5 nanti. Harapannya apa? Ayo nanti masyarakat, dan itu ada pengawas pemilu, gunakan hak jenengan untuk memberikan tanggapan di masa Takmas ini agar apa? Ketika PPS melakukan penetapan calon anggota KPPS itu sesuai dengan apa yang diharapkan di undang-undang ada, seperti itu. Apa yang diinginkan masyarakat ya, Pak VI ya. Kalau dari Bu Nur sendiri, monggo silakan. Sekali lagi kami dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan satu-satunya di negeri ini tidak akan bosan untuk tetap mensosialisasikan, menyampaikan kepada siapapun yang mempunyai hak pilihnya untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu dimanapun panjenengan berada, apabila belum tersentuh dengan informasi sosialisasi ini, laporkan kepada kami akan mengunjungi panjenengan semuanya. Karena di tiap tahapan kami akan tetap menyampaikan, seperti contohnya hari ini tentang yang terkini adalah pembentukan KPPS yang sedang on proses, sedang berlangsung. Sebentar lagi ada kampanye, kita pun akan mengumumkan jadwal dan titik lokasinya. Bahkan boleh diintip di JDIH kami karena sudah ada SK yang mengabarkan tentang jadwal dan titik lokasinya di mana. Apabila ada warga maupun peserta yang merasa belum tersentuh dengan informasi, tolong dikabarkan kepada kami. Karena kami ingin memastikan siapapun yang mempunyai hak pilih akan mau menggunakan hak pilihnya pada saat hari coblosan. Jangan sampai golput, eman-eman, karena siapapun yang memimpin Jawa Timur maupun Kota Madiun minimal di 5 tahun yang akan datang adalah bentukan dari kita, adalah pilihan dari kita semuanya. Tidak ada yang menyesal di masa yang akan datang karena sing dadi pimpinan duduk karepmu. Semacam itu nggih. Iya, siap, bener. Baik. Nah, mengingatkan ya untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI 1 Madiun untuk tanggal pencoblosan ya, benar ya? 27 November 2024, hari Rabu Pon. Tanggal 27 November 2024. Baik, terima kasih banyak Pak Fikri Setiawan dan Bu Nur Hansa atas pesan yang sangat inspiratif dan informatif tentunya. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi masyarakat dan semua pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reforman Anda undur diri. Sampai bertemu di program selanjutnya RRI 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Mas Nanda.